Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang algoritma genetika, di mana beranggotakan Ardian Syahir dengan stambuk 1, Hairunisa Ciptaapsari dengan stambuk 10, Fahrul Rozi stambuk 21, Hesti Puspitasari stambuk 30, Olive Angelson stambuk 37, dan Hairul Anwar stambuk 43. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, atau yang disebut juga sebagai fungsi fitness. Algoritma ini masuk dalam kelompok algoritma evolusioner dengan menggunakan pendekatan evolusi Darwin di bidang biologi seperti pewarisan sifat, seleksi alam, mutasi gen, dan kombinasi atau crossover. Karena merupakan teknik pencarian optimal dalam bidang ilmu komputer, maka algoritma ini juga termasuk dalam algoritma metaheuristik. Algoritma genetika dikembangkan pertama kali oleh John Holland dari New York, Amerika Serikat, yang dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System tahun 1975. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya unsur-unsur algoritma genetika. Kromosom atau individu. Sebuah individu dipresentasikan dengan himpunan gen. Sebuah individu merupakan sebuah titik yang dipresentasikan dalam bentuk matriks posisi. Individu P sama dengan dalam kurung 3 yang merupakan titik di sumbu X. Himpunan sebuah individu dalam sistem disebut populasi. Yang kedua, fungsi kecocokan atau fitness function. Suatu individu diukur kecocokannya. Fungsi kecocokan ini tidak mesti kelihatan persamaan matematikanya, yang paling bisa menentukan input dan output. 3. Fungsi match. Mendapatkan individu lain dengan mengawinkan beberapa individu yang berbeda. Dalam fungsi match ini terdapat beberapa aturan, yaitu A. Eliminasi. Aturan ini mengatur syarat-syarat tentang pelenyapan individu yang dinilai paling tidak cocok. B. Match. Aturan ini mengatur bagaimana perkawinan antar individu dalam populasi. C. Mutasi. Mutasi merupakan fenomena di mana individu mengalami perubahan gen yang entah dari mana asalnya. Untuk slide berikutnya, saya serahkan kepada saudara saya. Nah, terima kasih untuk Saudara Hairul Anwar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi mencari titik minimum fungsi kuadrat. Misalnya kita memiliki fungsi kuadrat f sama dengan x pangkat 2 tambah 6x tambah 9, di mana kita ingin mencari pada x sama dengan berapakah nilai f paling rendah, titik minimum. Untuk itu, kita akan melakukan tahapan algoritma genetik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memasuki ke programnya. Oke, selanjutnya masuk pada kode programnya. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimport library NumPy. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, NumPy itu mutasi. Nah, kemudian di sini terdapat from matplotlib. Nah, matplotlib di sini dia fungsinya itu untuk menampilkan grafiknya nanti. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan have sex population. Di sini terdapat child population dengan indeks 0, kemudian tambah population dengan indeks 1, terus dia dibagi 2. Kemudian terdapat new pop, variabel np append. Di sini terdapat parameter population dan kemudian mengembalikan nilai new pop. Find reps, definisi find reps yang berfungsi untuk mencari kecocokan. Di sini mengembalikan nilai x dengan x pangkat 2 tambah
5x, terus ini tambah 9. Baik, saya lanjut. Fungsi selanjutnya yaitu depth sort, yang mana melakukan proses input dan output dengan perulangan for i in, range, len, output dengan menambahkan variabel low index sama dengan i. Dan dilanjutkan lagi dengan perulangan for j in, range, i ditambahkan 1 dengan len memasukkan output. Dalam perulangan j ini dia melakukan jika outputnya j kurang dari output low index, maka dia akan menampilkan variabel low index yaitu j. Selanjutnya dia akan memasukkan output i dengan output low index, dan sama juga untuk memasukkan input variabel i-nya. Selanjutnya yaitu def mutation, yang mana pada fungsi ini dia melakukan perbandingan nilai y dengan kode yaitu y sama dengan np-array. In np random rendit kita memasukkan nilai untuk pencarian variabel secara randomnya, dan dimasukkan lagi np random rendit dengan nilai min 13,9. Kemudian kita memasukkan fungsi yang mana untuk menampilkan penghasil dari plot fungsi dengan x sama dengan np lins space, di mana pencarian nilai relarik yang kita sudah tentukan nilainya yaitu min 15,35 dan 95. Kemudian y kembali ke fungsi finrefs dalam kurung x. Kemudian kita menambahkan kode untuk menentukan ataupun mengatur jumlah iterasi yang akan dilakukan. Pada program kali ini kita memasukkan num generation-nya itu sebanyak 10. Kemudian memasukkan individu awalnya dengan kode population sama dengan np-array dengan nilai min 19,5. Oke, selanjutnya yaitu melakukan perulangan dengan memasukkan num generation-nya. Nah, num generation-nya tadi kan 10 kali, jadi 10 kali perulangan yang akan terjadi. Nah, ini kita memanggil fungsi yang telah dibuat tadi, kayak population itu have sex dengan parameter population, begitu ya. Response dengan finref population. Jadi fungsi yang telah dibuat tadi itu dimasukkan, begitu. Nah, selanjutnya yaitu eliminasi. Nah, dari fungsi genetika itu ada namanya eliminasi. Nah, di sini yaitu menghapus nilai yang tidak diperlukan. Jadi, population itu np delete. Nah, np tadi kan seperti yang kita tahu nampi dengan as atau aliasnya dia diganti np. Nah, delete. Dia dihapus. Nah, population len itu kan banyaknya, begitu ya. Banyaknya population dikurangi 1. Jadi populasi dan responsnya ini sama, dia dikurangi 1. Terus nanti dia akan muncul nilainya, populasi berapa dan responnya berapa, begitu ya. Dia akan muncul. Nah, nilai yang diambil nanti nilai yang terkecil atau nilai yang paling dekat, nilai yang paling cocok. Nah, nilai yang terbesar atau yang tidak itu dihapuskan, begitu. Nanti nilai yang paling dekat akan melakukan iterasi kembali. Jadi dari iterasi pertama, kedua sampai seterusnya. Nah, di sini respon, akan melakukan iterasi sampai break, sampai pada dari indeks pertama sampai indeks ke-10 itu sampai berhenti, begitu ya. Kalau sudah sampai indeks ke-10 dia akan berhenti sendiri. Terus di sini pipe plot itu untuk menghasilkan ini x dan y, yang mana kita tahu x itu adalah horizontal sedangkan y itu vertikal, x sama y-nya. Terus yang kedua, plot population response ini untuk populasi dan responsnya, begitu. Jadi x populasi, y respons. Oke, selanjutnya yaitu plot.show itu untuk menampilkan grafiknya nanti atau visualisasi datanya, begitu. Oke, coba dijalankan. Nah, ini dia akan mencapai grafiknya. Coba grafiknya yang tadi. Nah, di sini sebenarnya dia sudah melakukan iterasi sebanyak 10 kali. Namun pada iterasi ke-10 dia akan
satu titik yang sama begitu. Jadi iterasi-iterasi sebelumnya dia akan 2 titik karena di sini kan kuadrat, jadi dia mempunyai 2 titik begitu. Cuma lantaran ini sampai pada iterasi ke-10 dia akan sama begitu. Nah, di sini juga ada populasi dan responnya. Nah, di sini populasi dan responnya dia akan muncul yang paling dekat begitu. Jadi yang paling cocok. Nah, di sini saat kita lihat di populasi sama respon iterasi ke-10 atau iterasi terakhir yang paling bawah. Di situ dia angkanya itu hampir-hampir mirip. Begitu. Jadi dia pada visualisasinya dia mempunyai titik yang sama begitu, hampir sama. Karena di sini kita tahu min 2,49 sama min 0,25 itu dia hampir sama begitu. Jika dibulatkan min 2,4 itu sama dengan 2,5 jika dibulatkan. Terus yang kedua juga 2,75 dengan 2,75 itu nilai yang sama. Jadi dia mempunyai titik yang sama pada visualisasinya. Ya, mungkin begitu untuk penjelasan dari hasil algoritma yang telah kami buat. Terima kasih.